Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Asyam dengan NIM 200321100095 dari kelas Agribisnis A akan mempresentasikan mengenai program penyuluhan komoditas unggulan di daerah saya, yakni daerah Kabupaten Sampang. Komoditas unggulan di Kabupaten Sampang sendiri yakni adalah komoditas jagung. Jagung merupakan komoditas tanaman pangan yang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Jagung termasuk dalam tanaman serealia atau biji-bijian yang dapat hidup pada iklim tropis maupun subtropis. Jagung tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan atau bahan makanan, tetapi juga digunakan sebagai bahan pakan hewan dan industri. Bahkan sudah mulai banyak digunakan sebagai bahan bakar alternatif atau biofuel. Berdasarkan analisis untuk mengetahui kesesuaian budidaya jagung di Kabupaten Sampang, memiliki daerah yang kurang sesuai mencapai 44,4% dari luas Kabupaten Sampang dengan angka 54.833,0 hektar. Sedangkan daerah yang sesuai mencapai 45.195,7 hektar atau setara dengan 36,6%. Dan daerah yang sangat sesuai mencapai 20.247,7 hektar atau setara dengan 16,4%. Dari luas Kabupaten Sampang itu sendiri, sehingga dengan jumlah persentase tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sampang sangat cocok sebagai tempat budidaya tanam jagung. Permasalahan yang terjadi di komoditas jagung ini, yakni budidaya jagung di Madura khususnya di Kabupaten Sampang masih dilaksanakan secara sederhana atau tradisional yang biasa dilakukan secara turun-temurun. Petani masih sulit untuk diajak untuk melakukan perubahan dan menerapkan bercocok tanam yang dapat meningkatkan produksinya, baik mengenai penggunaan varietas unggul, pemakaian pupuk, pemeliharaan tanaman maupun jarak tanamnya. Sampai saat ini, jenis jagung yang dibudidayakan masih menggunakan varietas lokal yang tingkat produksinya masih rendah. Melihat potensi lahan pertanian untuk jagung di Madura sendiri, maka paradigma petani yang memanfaatkan jagung untuk konsumsi sehari-hari maka harus dirubah pemanfaatannya menjadi jagung industri. Mengapa? Karena dengan adanya perubahan pemanfaatan ini dapat membantu para petani di dalam memperoleh keuntungan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani nantinya. Sebentar lagi saya akan menampilkan video yang telah saya peroleh dari komoditas jagung yang terdapat di Kabupaten Sampang. Video tersebut mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di komoditas jagung tersebut di Kabupaten Sampang. Berikut akan saya tampilkan. Selanjutnya, yakni berdasarkan permasalahan yang terjadi pada komoditas jagung, yakni rendahnya pemakaian varietas unggul seperti penggunaan bibit jagung hibrida.
Jagung hibrida merupakan keturunan pertama dari persilangan dua tetua yang memiliki karakter atau sifat yang unggul. Apa saja yang diperoleh jika kita atau para petani menggunakan bibit jagung hibrida? Keunggulan dari jagung hibrida yakni atau jagung komposit dan jagung transgenik antara lain jagung hibrida memiliki tingkat produksi yang tinggi, dapat mencapai 8 hingga 12 ton per hektar. Selain itu juga harga jagung hibrida ini di pasaran juga masih lumayan tinggi sehingga tidak membuat petani rugi. Untuk kekurangannya sendiri adalah jagung hibrida tidak dapat dijadikan benih untuk ditanam kembali dikarenakan produksinya akan turun mencapai 30%. Hal ini menimbulkan ketergantungan bagi petani terhadap benih jagung hibrida tersebut. Selain itu, harga jagung hibrida jauh lebih mahal. Oleh karena itu, untuk kekurangannya sendiri, jagung hibrida ini apabila para petani telah menggunakan bibit tersebut, maka tidak dapat menggunakan kembali atau ditanam kembali karena dapat membuat penurunan produksinya hingga 30%. Dan harga benih juga jauh lebih mahal dibandingkan benih lokal. Selanjutnya di dalam pemupukan budidaya jagung terutama pada lahan kering di wilayah Kabupaten Sampang sangat perlu diperhatikan supaya dapat memperoleh hasil yang lebih baik dan berkualitas. Berikut cara pemupukan yang benar. Pada lahan kering, kondisi iklim kering, kekurangan hara N, P, dan K, status hara rendah. Anjuran aplikasi pupuk NPK untuk jagung adalah 200:35 banding 100 kg per hektar atau setara dengan 440 kg urea, 223 kg SP36, 191 kg KCl per hektar disertai dengan 500 kg PO atau pupuk organik per hektar. Aplikasi pupuk disarankan secara tugal dengan jarak tanam 75x20 cm satu tanaman per lubang. Berikut gambar pupuk, baik itu dari pupuk NPK, pupuk KCl, urea, dan pupuk organik. Manfaat yang diperoleh jika menggunakan pupuk dengan benar, yakni yang pertama, tanaman tumbuh dengan cepat. Semua jenis pupuk yang digunakan dapat memaksimalkan proses pertumbuhan tanaman di kebun. Di sini pupuk berperan dalam memberikan nutrisi pada tanah yang digunakan sebagai media tanam. Yang kedua yakni hasil produksi meningkat. Aktivitas pengolahan tanah yang sering dilakukan akan merusak unsur hara. Oleh sebab itu, pemberian pupuk pada tanah dapat meningkatkan kadar hara dan membuat tumbuhan pada media tanam dapat kembali tumbuh secara subur. Yang ketiga yakni menjauhkan hama tanaman. Selain meningkatkan unsur hara, juga membantu tanaman tumbuh secara subur dalam waktu yang cepat. Penggunaan pupuk sangat efektif untuk meningkatkan kesehatan pada tanaman. Yang keempat yakni merangsang pertumbuhan akar, daun, dan batang. Pilih pupuk dengan kualitas terbaik dan varian yang disesuaikan dengan jenis tanaman, maka dapat membuat pertumbuhan akar, daun, dan batang lebih baik. Sehingga dari penggunaan pupuk secara benar ini dapat membantu di dalam melakukan budidaya jagung ini sehingga memperoleh produksi jagung yang berkualitas, memperoleh hasil produksi jagung yang berkualitas nantinya. Hingga banyak juga para penerima pasar dengan kualitas jagung tersebut yang bagus, maka jumlah pemasaran dapat meningkat dan peminatnya juga meningkat. Berikutnya saya akan menampilkan video bagaimana cara melakukan penanaman budidaya jagung atau jarak tanam jagung yang tepat dengan menggunakan satu bibit, satu lubang. Silakan disimak untuk video berikut.
saya ingin memberitahukan jarak yang ideal untuk tanaman jagung, yang mana tanaman tersebut kita tanam satu lubang satu biji. Oke Sobat Tani, sebenarnya pada varietas jagung bermacam-macam karakter tanaman tersebut. Ada yang pertumbuhannya dan tanamannya besar, tinggi, ada yang kecil, ada yang sedang. Maka dari itu bisa dilakukan jarak tanam tergantung juga dari varietas tanaman jagung tersebut. Namun untuk jarak ideal yang saya kemukakan pada video kali ini adalah jarak yang tidak begitu lebar dan tidak begitu rapat. Namun apabila kita melakukan penanaman dengan tanaman satu lubang 2 biji, maka jarak bisa lebih renggang, atau paling tidak dengan jarak 75 sampai 80 kali 25 sampai 30 cm satu lubang 2 biji. Nah Sobat Ngeluyur, maka bisa ditentukan jarak yang ideal untuk tanaman jagung satu lubang satu biji adalah 70 cm lebar kali 20 cm jarak kerapatannya. Nah Sobat Tani, apabila kita melakukan penanaman jagung dengan jarak 70 kali 20 cm dengan satu lubang satu biji, ini rata-rata per hektar kurang lebih menghabiskan antara 17 sampai 18 kg per hektar. Apabila kita tanam dengan jarak 70 cm kali 20 cm dengan satu lubang satu biji, maka sudah dipastikan kita menghabiskan dalam satu hektarnya 17 sampai 18 kg. Sedangkan untuk dosis pemupukan dengan jarak tersebut maka bisa dipastikan antara 300 kg sampai 400 kg per hektar. Nah Sobat Tani, mungkin cukup sekian pembahasan video kali ini tentang jarak ideal tanaman jagung dengan satu lubang satu biji. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Saya Rahman Karim mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut, maka kita memperoleh ilmu mengenai jarak tanam jagung yang benar dan baik untuk bagi para petani nantinya, supaya dapat mempengaruhi produksi jagung yang lebih baik dan kualitas jagung juga dapat lebih baik dari sebelumnya. Karena di Kabupaten Sampang sendiri masih banyak penggunaan penanaman jagung yang masih kurang benar. Dan dari video tersebut maka dikasih pelajaran atau diberikan ilmu mengenai bagaimana cara penanaman jagung sehingga produksi jagung lebih baik ke depannya. Kesimpulan dari penjelasan dan video sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa apabila para petani jagung dapat melakukan kegiatan pertanian dengan maksimal seperti memperhatikan bibit yang dipakai, jarak tanam, dan pupuk yang diberikan pada tanaman jagung, maka dapat memungkinkan memperoleh hasil produksi jagung yang lebih banyak, kualitas yang bagus, dan juga membantu petani dalam memperoleh keuntungan sehingga meningkatkan kesejahteraan petani nantinya. Cukup sekian video presentasi program penyuluhan pertanian komoditas unggulan jagung di Kabupaten Sampang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.